wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Muhammad Zainul Mutakin selaku dosen pengampu mata kuliah studi Quran dan Hadis dan teman-teman HTN 1G yang berbahagia. Pada hari ini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi pembagian hadis berdasarkan kualitasnya. Di sini saya akan memperkenalkan nama kelompok 9. Pertama, Fadila Bila Givana, Hanum Jihan, dan saya Lolita Aldi Setiawan. Hadis syahih, pengertian. Dari segi istilah, para ulama berpendapat bahwa hadis syahih adalah hadis yang sanadnya bersambung atau sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan oleh periwayat yang adil dan dabit sampai akhir sanad. Di dalam hadis itu tidak terdapat kejanggalan atau syadz dan cacat atau ilat. Macam-macam hadis syahih. Hadis syahih li zatihi. Hadis syahih li tasihi adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh rijal al-hadis yang adil dan sempurna kadibitannya di setiap tingkatan sanad. Tidak terdapat syadz dan tidak berilat. Hadis sahih li ghairihi. Menurut jumhur ulama ahli hadis, definisi hadis sahih li ghairihi adalah hadis hasan jika ada hadis yang sama dengan sanad yang berbeda yang bisa menguatkan dengan syarat derajat hadisnya sama atau lebih sikoh. Dinamakan hadis sahih li ghairihi karena hadis ini sebenarnya tidak sahih, tapi naik derajat menjadi sahih karena ada hadis yang menguatkannya. Kriteria hadis sahih: berkenan dengan sanad. Hadis musnad, sanadnya bersambung, seluruh rawinya adil, dabit, tidak ada syadz dan tidak ada ilah. Berkenan dengan matan. Hadis dikatakan sahih apabila matannya memenuhi sebagai berikut. A. Pengertian-pengertian yang terkandung dalam matan tidak boleh bertentangan dengan ayat Al-Quran atau hadis mutawir. B. Pengertiannya tidak bertentangan dengan pendapat yang disepakati atau ijma' para ulama. Dan C. Tidak ada kejanggalan lainnya jika dibandingkan dengan matan hadis yang lebih tinggi tingkatannya dan kedudukannya. Kehujahan hadis sahih. Hadis sahih wajib diamalkan sesuai dengan ijma' ahli hadis dan segolongan ahli ushul dan para fuqaha. Hadis sahih sebagai sumber ajaran Islam lebih tinggi kedudukannya dari hadis hasan dan dhaif. C. Hukum memakai hadis hasan sama dengan hadis sahih, walaupun dari sisi kekuatan hadis hasan berada di bawah level hadis sahih. Tingkatan hadis sahih. Tingkatan yang paling tinggi adalah yang diriwayatkan dengan sanad yang termasuk paling sahihnya sanad. Tingkatan yang paling rendah dari itu adalah hadis yang diriwayatkan dari jalan rawi-rawi sanad. Dan tingkatan yang lebih rendah lagi adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang ternyata mempunyai sifat sikot yang lebih rendah. Baik, saya Fadila Bila Givana ingin menyampaikan materi tentang hadis hasan. Pengertian hadis hasan. Kata hasan berasal dari kata al-husnu yang berarti al-jamalu, yang artinya kecantikan atau keindahan. Adapun tentang definisi hadis hasan, ada perbedaan pendapat di kalangan para muhaddisin. Yang pertama, menurut pendapat Al-Kitabi, hadis hasan adalah hadis yang diketahui sumbernya, periwayat-periwayatnya diterima oleh kebanyakan ulama dan matan hadisnya digunakan umumnya oleh ahli fikih. Yang kedua, menurut pendapat Al-Tirmizi, hadis hasan adalah semua riwayat hadis yang rijal sanadnya tidak ada yang dianggap bohong, hadisnya tidak syadz dan diriwayatkan bukan hanya satu sanad. Yang ketiga adalah menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadis hasan yaitu hadis ahad yang diriwayatkan oleh orang adil dan lebih ringan kedabitan rijalnya. Jika dibandingkan dengan rijal al-hadis sahih, sanadnya bersambung, tidak cacat dan tidak syadz. Selanjutnya adalah kriteria hadis hasan. Yang pertama adalah sanadnya bersambung, yang kedua, para periwayatnya bersifat adil, tidak ada yang tertuduh berdusta. Yang ketiga, di antara periwayatnya terdapat orang yang kurang dabit. Yang keempat, sanad dan matan hadis terhindar dari syudud atau kejanggalan dan ilat. Syarat-syarat hadis hasan li ghairi adalah: 1. Ada sanad lain satu atau lebih yang sederajat atau lebih kuat. Yang kedua, sebab kedaifannya adalah bukan karena sebagai berikut: 1. Al-kazibu, bohong. Mutahamun bin al-kazibi, dianggap bohong.
munkaru al-hadis, bertentangan dengan riwayat yang lebih sihah. Yang keempat adalah fasyu al-galat, sering melakukan kesalahan yang fatal dalam meriwayatkan hadis. Kehujahan hadis hasan. Hadis hasan hukumnya sama dengan hadis sahih untuk dijadikan hujah, sekalipun tidak ada sama kekuatannya. Karena itulah maka semua ahli fikih berhujah dengannya dan mengamalkannya. Begitu pula mayoritas ulama ahli hadis dan usul, kecuali mereka yang berpendidikan keras. Di samping itu ada sebagian ulama yang tidak berpendidikan keras. Hadis do'if. Pengertian hadis do'if. Menurut bahasa, do'if adalah lawan kata qawi atau kuat. Berarti secara bahasa dapat kita simpulkan bahwa do'if adalah lawan dari kuat, yaitu lemah. Hadis do'if adalah hadis lemah yang di dalamnya tidak ada syarat-syarat hadis makbul, baik itu syarat-syarat hadis sahih maupun hasan. Dan kedo'ifan ini terjadi karena gugurnya sanad suatu hadis atau karena cacat pada perawinya. Pembagian hadis do'if. Abdul Qadir Hasan dalam bukunya Ilmu Mustahalah Hadis, beliau mengatakan bahwa terdapat dua keadaan yang membuat suatu hadis itu do'if, yaitu yang pertama karena putus sanadnya, karena tercacat seorang rawi atau beberapa rawinya. Yang pertama mu'alaq. Pengertian secara bahasa, menurut bahasa mu'alaq adalah isim maf'ul dan fi'il madhi kata alaka, yang artinya menghubungkan atau menjadikannya sesuatu yang bergantung. Yang kedua adalah mu'dal. Pengertian secara bahasa, menurut bahasa mu'dal adalah isim maf'ul dari fi'il madhi adalah semakna dengan kata maya yang berarti memayahkan. Yang ketiga adalah munhati. Pengertian secara istilah, menurut istilah adalah isim fa'il dan masdar al-inhito, lawan dari kata irtisal yang berarti terputus, terus lawan kata bersambung. Yang keempat, mursal. Menurut bahasa, mursal adalah isim maf'ul dan fi'il madhi arsala yang berarti ahlaka, yakni melepaskan. Yang kelima, mudalas. Menurut bahasa, al-mudalas adalah bentuk isim maf'ul dari kata at-tadlis yang berarti tersimpannya cacat harta dagangan dari si pembeli, karena tercatat seorang rawi atau beberapa rawinya. Yang pertama, maudhu, kedua matruk, ketiga ada munkar, karena sanad hadis ini lemah dan bertentangan dengan lebih kuat daripadanya. Yang keempat ada ma'ruf, yang kelima mu'allal, yang keenam mudraj, yang ketujuh maklub, kedelapan muktadrib, 9 mubam, 10 majul, 11 syadz, ke-12 musahaf, ke-13 muharraf, ke-14 muktalib. Riwayat ahli bid'ah. Menurut etimologi, bid'ah adalah masdar dari fi'il madhi badi'ah yang berarti mengadakan sesuatu yang baru. Macam-macam bid'ah. Yang pertama, bid'ah mukfirah, yaitu pelaku bid'ah menjadi kafir, seperti mempercayai sesuatu yang menyebabkan kufur. Yang kedua, ada bid'ah mufsiqah, yaitu bid'ah yang menyebabkan pelakunya menjadi fasik. Selanjutnya, urgensi mengetahui status kualitas hadis. Hadis bila ditinjau dari segi kualitas, hadis dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu hadis makbul dan hadis mardud. Hadis makbul terbagi menjadi dua macam, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad, yang sahih dan hasan. Sedangkan hadis mardud adalah hadis yang do'if. Bahwa di dalam mempelajari studi hadis, hendaklah benar-benar mengetahui pembagian hadis baik dari segi kualitas hadis itu sendiri, supaya timbul ke dalam ihtiyatan kita dalam menyampaikan hadis, dan untuk bisa membedakan kesahihan. Ditakutkan nanti kita termasuk golongan orang-orang yang menyebarkan hadis-hadis palsu. Sekian dari kelompok kami, jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.